Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Trisnavi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan pengawasan dan profesi di Pegadaian Syariah. Yang pertama adalah poin pembahasan dari kelompok kami adalah pengawasan pada Pegadaian Syariah. Yang kedua, profesi di Pegadaian Syariah. Yang ketiga adalah sertifikasi perusahaan Pegadaian Syariah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, antara lain menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya, yang termasuk di dalamnya adalah Pegadaian. Maka pengawasan terhadap Pegadaian dilakukan oleh OJK. Pengawasan perusahaan Pegadaian Syariah didasarkan pada pasal 41 sampai 48 POJK nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pegadaian, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap perusahaan Pegadaian Syariah dilakukan secara berskala sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan. Yang ketiga adalah pemeriksaan ini dilakukan melalui tahapan, yaitu poin pertama pada tahap awal yaitu dengan persiapan pemeriksaan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Dan yang ketiga adalah pelaporan hasil pemeriksaan. Poin keempat yaitu perusahaan Pegadaian Syariah yang diperiksa dilarang menolak. Kelima, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan. Yang keenam, pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sementara kepada perusahaan Pegadaian Syariah paling lama 30 hari setelah berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Anggi Syakila dengan NIM 1240118320. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai pengawasan pada Pegadaian Syariah. Dalam Pegadaian Syariah, prinsip dan metode pembinaan dan pengawasan pada dasarnya meliputi pengaturan atau regulasi, pengawasan tidak langsung atau off-site supervision. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lapangan, dan kegiatannya diawasi dari jarak jauh oleh pengawas. Biasanya, pengawas mendapatkan laporan dalam bentuk lisan ataupun tertulis hal tersebut agar pengawas bisa tetap melakukan pengawasan tanpa harus datang ke tempat. Metode selanjutnya yaitu pengawasan langsung atau on-site supervision. Pengawasan ini dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat. Pengawasan selanjutnya dengan metode kontak dan komunikasi teratur dengan Pegadaian. Yang selanjutnya tidak remedial dan atau penerapan sanksi. Dalam proses pengawasan di perusahaan Pegadaian Syariah terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahapan. Di dalam tahapan ini terdiri dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Yang kedua yaitu laporan. Pada laporan terdiri dari laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan final. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lembaga keuangan non-bank dan untuk menilai kepatuhan lembaga jasa keuangan non-bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah frekuensi. Selain itu, juga terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan untuk pengurus dan pengawas, antara lain seperti yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatuhan. Yang ketiga, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang lembaga keuangan. Yang keempat, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana. Dan yang terakhir adalah memiliki akhlak dan moral yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani dengan NIM 12401183184. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu profesi dan pegadaian syariah. Pada pegadaian syariah terdapat profesi penaksir. Profesi penaksir ini merupakan profesi utama yang ada di pegadaian dan juga merupakan ujung tombak bagi keberhasilan perusahaan atau pegadaian tersebut. Profesi penaksir ini merupakan profesi yang berfungsi untuk melakukan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai wewenangnya secara cepat, tepat, dan akurat. Profesi penaksir ini juga bertugas untuk menetapkan besarnya uang kredit ganda yang akan diberikan kepada nasabah. Profesi penaksir dalam melakukan pekerjaannya sebagai penaksir memiliki tantangan kerja, yaitu harus bertanggung jawab terhadap taksiran barang jaminan nasabah, serta dapat menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan dalam bersaing untuk memajukan perusahaan atau pegadaian. Selain profesi utama yang telah saya jelaskan tadi, di pegadaian syariah juga terdapat beberapa profesi lain guna menunjang kelancaran operasional perusahaan atau pegadaian. Di antaranya yang pertama yaitu profesi internal auditor. Profesi internal auditor ini merupakan profesi yang berfungsi untuk mengawasi operasionalisasi serta situasi di lapangan sehingga sesuai dengan prosedur, peraturan, dan ketentuan yang telah ditentukan dan telah berlaku pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu profesi kasir. Profesi ini berfungsi untuk melakukan pengeluaran uang, baik itu digunakan untuk pemberian kredit, pembiayaan atau lainnya, dan penerimaan uang di unit kerjanya. Selain itu, profesi kasir ini juga sebagai pemegang dan pengatur uang kas masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu profesi risk management. Profesi ini berfungsi untuk menelaah dan menganalisis potensi resiko atas suatu keputusan manajemen yang akan atau telah diambil sehingga dapat dipersiapkan mitigasi resikonya atau segala upaya guna meminimalisir atau mengurangi resiko tersebut atau resiko yang akan terjadi. Yang keempat yaitu profesi teknologi dan informasi. Profesi ini berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi implementasi sistem teknologi dan informasi, dan juga melakukan pengembangan produk-produk berbasis teknologi informasi. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Indarti, NIM 12401833209. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang sertifikasi profesi pegadaian syariah. Sertifikasi profesi merupakan suatu kualifikasi tertentu baik dalam hal hard skill maupun soft skill atau profesi tertentu yang menjadi ukuran standar kemampuan dan keahlian yang mendasarinya dalam menjalankan profesi dan membuat keputusan-keputusan secara bertanggung jawab sehingga menghasilkan suatu proses kerja yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi dalam pengambilan keputusannya. Dalam bisnis pegadaian syariah, profesi utama yang memiliki peranan paling penting dalam proses bisnis dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis pegadaian syariah adalah penaksir. Sertifikasi profesi penaksir akan menjaga kualitas kemampuan dan keahlian dalam memeriksa, menilai barang jaminan dan dalam pelayanan serta integritas penaksir dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih.